Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan illa bi'afwin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, yang membuat manusia mulia tentulah bukan pada pakaian yang ia pakai, bukan pada harta yang dimiliki, termasuk juga jabatan yang sedang dia emban. Tetapi yang membuat manusia mulia sesungguhnya adalah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap manusia tentu memiliki hati sebagai pusat dari perasaan dan juga segala niatnya. Lalu kemudian dalam hati itu juga bisa menumbuhkan dua sifat yang selalu akan bertolak belakang gitu. Dua perasaan hati atau sikap hati yang selalu akan bertentangan antara yang baik, antara yang positif dengan yang negatif atau dengan yang buruk. Nah, maka ketika hati itu atau perasaan hati itu selalu merendah, selalu merasa tidak lebih tinggi dari yang lain, maka sebenarnya inilah yang akan membawa pada kemuliaan dan juga ketinggian. Sebaliknya, jika dalam perasaannya itu senantiasa merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, atau yang kita sebut dengan tinggi hati, maka sebenarnya inilah yang akan membawa kepada kehinaan dan juga kerendahan gitu. Jadi orang yang rendah diri atau rendah hati, bukan rendah diri, orang yang rendah hati sebenarnya akan membawa kepada kemuliaan dan ketinggian. Sebaliknya mereka yang tinggi hati justru akan membawa kepada kehinaan dan juga kerendahan. Beda dengan rendah diri, begitu Pak. Kalau rendah diri itu merasa merasa selalu
tidak punya kemampuan atau tidak selalu merasa dirinya kurang sehingga tidak punya rasa percaya diri gitu. Tidak merasa punya kemampuan, tidak merasa dia tidak atau selalu merasa punya kelemahan. Seperti anak kalau disuruh selalu tidak mau, itu bukan rendah hati, itu bisa jadi rendah diri. Dia merasa tidak punya kemampuan, selalu merasa tidak bisa gitu, padahal belum dicoba gitu, padahal belum dibuktikan ya. Tapi karena dia merasa dirinya merasa tidak bisa gitu ya, merasa tidak mampu, sehingga dia tidak punya kepercayaan diri untuk melakukan. Eta mah sanes rendah hati, eta mah rendah diri gitu. Ya. Makanya perasaan ini muncul bersumber pada sikap hati ya. Baik yang merasa rendah atau merasa tinggi itu berasal dari perasaan hati ya. Maka sebenarnya dua sikap ini ya, baik orang yang merasa rendah atau merasa tinggi, adalah sesuatu yang bersumber dari perasaan dan kondisi hatinya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, berkaitan dengan dua sikap atau sifat yang ada dalam diri manusia, antara kesombongan atau tinggi hati dan juga kerendahan hati, yang sering diistilahkan dalam hadis Nabi dengan sifat tawadhu ya, orang yang selalu merasa rendah hatinya. Ikhwatu iman rahimakumullah ya, jika kita berbicara tentang kesombongan ini ya, jelas ini adalah bagian dari salah satu sifat yang pada akhirnya akan membuat seseorang untuk tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah. Ya, kita diingatkan kembali dengan kisah bagaimana dulu makhluk Allah yang asalnya diberikan kedudukan yang tinggi gitu ya, menjadi penghuni surga. Lalu karena mereka tidak mau taat kepada perintah Allah ya, karena mereka menolak perintah Allah, maka Allah kemudian menurunkan mereka dari tempat yang mulia itu. Jadi sesuatu yang atau karena ketinggian itu ternyata akan menjatuhkan gitu. Nah, kita sebut sebagaimana dalam Quran ya, makhluk ini dengan kata iblis ya, atau setan ketika dia menjerumuskan atau menggoda manusia. Nah, ternyata Allah menjelaskan dalam ayat-ayatnya, dahulu mereka pernah ada di tempat yang mulia, tapi karena merasa tinggi hati gitu, atau dalam bahasa kita karena ada kesombongan, lalu kemudian ternyata dengan kesombongan itu Allah justru merendahkan mereka. Jadi sesuatu yang tinggi justru akan membuat dia menjadi rendah ya. Nanti akan terbalik, justru mereka yang merasa rendah hatinya atau merendahkan hatinya, justru Allah akan mengangkat kedudukan dan derajat mereka. Nah, inilah penyakit hati yang berbahaya ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama
fasajadu illa iblis lam yakum minasajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya. Atau yang dimaksud adalah Nabi Adam. Summa sawarnakum, lalu kami bentuk tubuhmu. Summa qulna lil malaikah, lalu kami kemudian berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, nah, bersujudlah kamu kepada Adam. Jadi kalau secara penciptaan memang manusia atau Adam ini di antara ketiga makhluk itu yang paling akhir diciptakan. Jadi sebelum ada manusia atau sebelum ada Nabi Adam, Allah telah menciptakan lebih dulu yang disebut dengan para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis gitu. Nah, kemudian ketika Allah selesai menciptakan kamu Nabi Adam dan membentuk tubuhmu itu, nah baru kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, yang mereka tentu lebih dulu Allah ciptakan. Nah, usjudu li adama, bersujudlah kamu kepada Adam. Ini yang membuat mereka takabur karena merasa lebih tinggi, lebih hebat, dan sudah lama gitu. Kalau bahasa kita mah merasa lebih senior, ya. Tapi harus taat, tunduk atau sujud kepada makhluk yang baru diciptakan, ya. Harusnya gepan yang junior gitu, sujud kepada yang lebih senior gitu kan, yang muda kepada yang tua. Ini terbalik, ternyata yang tua harus sujud kepada yang muda, ya, makhluk yang baru saja diciptakan. Nah, tetapi para malaikat fasajadu illa iblis, mereka pun bersujud, ya, para malaikat itu. Nah, Allah lalu menyebutkan illa iblis, kecuali iblis. Ya, tapi dalam beberapa tafsir ada beberapa ayat Quran dijelaskan iblis ini sekalipun yang disebut adalah malaikat, mereka tidak termasuk kelompok malaikat. Karena ada yang menyebutkan kalau demikian berarti iblis itu adalah kelompok malaikat. Tidak, karena dalam ayat lain mereka dikecualikan dari kelompok para malaikat ini. Lam yakun minasajidin, dia termasuk mereka yang tidak mau bersujud. Ari malaikat masa dayana sujud begitu. Tetapi nah mereka ini yang menolak, tidak mau bersujud. Nah, apa latar belakang mereka tidak mau menolak terhadap perintah Allah? Bukan sujudnya berarti kan, sebetulnya menolak perintah Allah, menolak untuk sujud. Qala, lalu Allah berfirman, ma mana'aka an la tasjuda iz amartuka, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Nah, pasti Pak, ketika orang menolak pasti ada, atau seseorang menolak pasti ada alasan kenapa tidak mau begitu. Apa alasannya? Nah, ketika Allah bertanya, mereka pun menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Ini kata iblis. Menjawablah iblis, ya, saya lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Daripada makhluk yang baru diciptakan itu gitu. Ya, yang dimaksudkan adalah Nabi Adam. Saya lebih baik dari manusia, ya, saya lebih baik daripada Adam. Apa kelebihannya? Apa lebih baiknya? Khalaqtani minnar, engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min
tin. Sedangkan dia ya, engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini yang disebut dengan takabur, kesombongan teh Pak. Ya, merasa lebih tinggi atau merasa lebih hebat daripada yang lain. Karena perasaan inilah kemudian dia menolak perintah Allah. Ya, kenapa saya harus sujud kepada makhluk yang baru diciptakan gitu. Kemudian secara penciptaannya pun saya lebih baik. Apa? Dia diciptakan dari tanah sedangkan saya diciptakan dari api gitu. Jadi cek manehna api itu lebih kuat, lebih hebat daripada tanah. Ini yang disebut dengan kesombongan, dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu iblis. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pantas bila dalam hadisnya riwayat Imam Muslim menyatakan siapapun yang dalam hatinya, kembali kepada hati, siapapun yang dalam hatinya ada sifat-sifat kesombongan, maka Allah haramkan baginya untuk bisa masuk surga. Nu aya ge diusir gitu. Jadi yang belum Allah haramkan, yang sudah di dalam pun akan terusir seperti yang dihalami oleh iblis. Ya. Dalam beberapa tafsir disebutkan iblis itu asalnya paling taat, cenah gitu Pak. Yang mencek orang mah paling soleh, dia patuh terhadap perintah Allah. Bahkan ada yang menyebutkan dia menjaga surga juga. Ya. Tapi karena Allah ciptakan makhluk baru yang nanti ditugaskan di bumi yang kita tempati ini, kan mereka semuanya adanya di surga dulu. Di bumi itu belum ada makhluk. Karena Allah berkehendak dan menghendaki kita sebagai khalifah, kita berperan untuk menjaga, mengurus bumi yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu. Nah, di sanalah kemudian mereka menolak. Ya. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka diturunkan dari tempat yang mulia itu, dari tempat yang tinggi ya, kepada tempat yang rendah. Nah, Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya, kembali kepada hati Pak, orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah. Zarrah itu ya di kita mah disebut biji sawi begitu ya, atau atom kalau istilahnya ya, sesuatu yang begitu kecil, bisa jadi tidak terlihat ya, tetapi ada gitu. Nah, yang kecil itu bukan berarti tidak ada, sesuatu yang sangat kecil ya, tidak terlihat tapi ada. Nah, maka Nabi mengatakan jika dalam diri, dalam hati manusia ya, walaupun sebesar zarrah ada yang disebut dengan al-kibru, kesombongan, maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Nu aya ge nu geus di jero dikaluarkeun gitu. Bagaimana kalau yang belum? Maka Allah akan haramkan. Ada penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena menolak kebenaran berarti menentang Allah. Seperti tadi, iblis itu tidak mau menentang ya, menolak berarti sama dengan menolak kebenaran, menolak perintah. Itu sama dengan menentang Allah. Dan akar kesombongan adalah ujub. Ujub teh Bu, kagum pada diri sendiri.
Jadi mengagumi diri sendiri, ya, merasa punya kelebihan begitu ya. Itu yang disebut dengan ujub. Sebagaimana sifat iblis ketika menolak sujud kepada Adam karena kekagumannya pada diri sendiri. Itu tadi teh, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, lalu dia diciptakan dari tanah. Itu namanya ujub. Ya. Ada perasaan lebih baik, ya, atau lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Nah, karena ujub inilah, ya, sebagaimana sifat iblis ketika menolak sujud kepada Adam karena kekaguman pada diri sendiri. Nah, ini juga berlaku kepada kita sebagai manusia. Sifat yang muncul dalam diri seseorang karena merasa lebih dari yang lain atau merasa lebih dibandingkan dengan yang lain, lebih berkuasa, lebih banyak, lebih hebat, lebih pintar juga bisa. Itu juga bagian dari ujub atau al-kibru, ya, kesombongan yang ada dalam diri seseorang. Dan ini adalah bagian dari sifat yang ada dalam hati manusia. Maka yang kedua, Allah secara tegas, ya, membenci sifat ini, karena termasuk dari penyakit hati yang pasti sifat ini dibenci oleh Allah. Nah, dalilnya surah Luqman ayat 18. Ini salah satu nasihat bijak yang pernah disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Nah, kita mengenal Luqman ini orang yang dikenal karena kebijakan atau nasihat-nasihatnya yang mulia, ya, sekalipun mereka atau Luqman ini bukan seorang nabi. Jadi Luqman itu manusia biasa, bahkan ada yang menyebutkan beliau adalah seorang tukang kayu, ya, seorang tukang kayu, seorang pengembala kambing, malah ada yang menyebutkan. Tapi Allah memberikan kepadanya hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, sehingga dikenal sebagai manusia yang bijak dalam ucapan, perbuatan dan pengambilan keputusannya. Sehingga aya nu lewat ya geuningan gunya Pak ke satu kampung, aya nu ngageunggeureurkeun ketika Luqman dengan anaknya naik keledai, pan serba salah semuanya gitu. Tapi beliau bisa mengambil keputusan bagaimana supaya selamat dari ejekan-ejekan manusia gitu. Nah, jadi beliau ini adalah hamba yang dikenal karena kebijaksanaannya dan nasihat-nasihat yang agung yang disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, di antaranya Allah menyebutkan dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Nah, salah satu nasihat yang pernah beliau sampaikan, nah, di ayat ke-18, ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Jadi nasihat keberapa nih? Ketujuh, ya, yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah berkaitan dengan sifat kesombongan. Kata Luqmanul Hakim, jangan engkau memalingkan muka dari manusia dan berjalan di muka bumi dengan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan
wala tusair khaddaka linnas yaqulu la tu'rid biwajhika aninnas iza kallamtahum au kallamuka. Maksudnya adalah jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia ketika berbicara dengan mereka atau ketika mereka berbicara denganmu, ya. Ini salah satu adab, ya. Jadi tidak boleh memalingkan wajah, Pak Bu, ya, ketika kita berbicara kepada orang lain atau ketika mereka mengajak bicara kepada kita, gitu. Nah, kenapa? Ya, Ibnu Katsir mengatakan ikhtiqarun minka lahum wastikbaron alaihim, karena meremehkan mereka atau bersikap sombong terhadap mereka. Jadi memalingkan mukanya itu atau menghindarkan wajahnya gitu ya kepada mereka itu karena Ibnu Katsir mengatakan meremehkan mereka atau karena sifat sombong yang ada dalam dirinya. Walakin alin janibaka, tetapi bersikaplah lembut, wabsut wajhaka ilaihim, dan tunjukkan wajah yang ramah kepada mereka. Nah, jadi kita dilarang, ya ikhwatu iman, untuk lebih dulu kan karena terkadang kita melihat penampilan gitu, tidak terang ieu teh bade naon heula kan, ya, karena melihat keadaan seseorang lalu terkadang kita atau ada orang yang tidak begitu respect begitu dengan yang datang atau ketika diajak berbicara, padahal belum tentu gitu yang disampaikan itu sesuatu yang kemudian akan membuat kita susah atau terbebani, kan belum tentu. Mereka dalam surah Abasa pun Nabi pernah ditegur kan oleh Allah ketika memalingkan muka ketika ada orang yang datang kepada beliau dalam keadaan buta, ya, tepatos diperhatoskeun ku Nabi. Ternyata Allah langsung menegur Nabi. Nah, ini mah memang tidak mau karena memang ada kesombongan dan merendahkan yang lain. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun, meskipun engkau hanya bertemu saudaramu dengan sikap yang ramah dan wajah yang berseri-seri, ya. Can ogepan can ogepan kata wisnya bade ngadugi kenaon gitu tanya, tapi terkadang orang juk nyimpulkeun nyalira, ya, karena keadaan, mungkin juga karena penampilan. Nah itu teh dina kalau kita menafsirkan ayat ini ternyata itu tidak boleh gitu ya waktu iman. Dangukeun we heula begitu ya, terima saja karena kita belum tahu apa maksud dan tujuan mereka gitunya. Mun urang sok kadang nyimpulkeun lebih dulu bari teu acan apa naon maksudna gitu atau apa yang akan disampaikan oleh mereka. Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah, dan jauhilah memanjangkan kain di bawah mata kain karena itu termasuk kesombongan. Nah, Nabi ini juga nanti tidak berarti semua yang kainnya di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan. Nah, disebut isbal tehnya Pak Bu. Jadi ada larangan melabuhkan pakaian kain sampai melebihi mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Tetapi dalam hadis lain, ya, itu ada ilat, ada alasan. Apa alasannya ini? Al-makhilah atau al-khuyala. Kalau diangkatnya, kalau dilabuhkannya itu karena ada kesombongan. Karena dulu ya di zaman di masyarakat Arab itu, nah, orang yang punya punya kelebihan dalam kekayaannya itu ditunjukkan dengan pakaian yang berlabuh gitu.
Jadi lamun bajuna para ranjang, gamisna para ranjang teh menunjukkan orang-orang yang kaya gitu. Lamun ngararatung para rondok miskin gitu. Lamun para ranjang teh orang yang kaya. Nah, maka Nabi melarang melabuhkan pakaian karena kesombongan. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang melabuhkan pakaian itu semuanya sombong? Belum tentu. Ya. Termasuk juga kan Abu Bakar itu, kata beliau, Rasul saya kadang lamun orang masih ke bapak nganggo sarung teh pan kadang karasa kadang henteu, kadang dihandap tumit tumit ya, atau kadang di atas, seperti apa yang pernah disampaikan Abu Bakar. Tapi Nabi mengatakan engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Jadi bukan karena panjang pendeknya, tapi ada unsur kesombongannya, itulah yang dilarang. Jadi kalaupun menutupi ari teu sombong mah gitu tidak termasuk yang dilarang. Ya, karena Abu Bakar pun pernah ya memanjangkan kainnya dan Nabi mengatakan engkau tidak termasuk orang yang menyombongkan diri gitu. Jadi bukan karena panjangnya tapi karena kesombongannya. Karena bisa terbalik, henteu manjangkeun imam malah mondokeun. Kalau karena kesombongan juga menjadi dilarang. Nah, kemudian di bawah juga dijelaskan kembali oleh Ibnu Katsir, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan ya, dengan perasaan yang disertai kesombongan, angkuh dan sewenang-wenang, dan juga keras kepala. Janganlah kamu bersikap demikian karena Allah pasti akan membencimu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya orang yang sombong terhadap dirinya sendiri, nah ujub itu apa? Dan membanggakan diri di hadapan orang lain, ini takabur. Jadi ari ujub mah eueuh batur oge merasa lebih gitu ya. Kalau kemudian diperlihatkan kepada orang lain, nah itu yang disebut dengan takabur. Nah, Allah juga menjelaskan dalam ayat lain, Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tuhrikal arda walan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung-gunung. Ya, ada perasaan yang lebih tapi sebenarnya tidak akan bisa mencapai itu gitu ya, dalam ayat tadi. Nah, lalu apakah berarti kita tidak boleh memakai berpenampilan yang lebih baik begitu? Atau apakah kita berarti tidak boleh mempunyai yang lebih atau yang banyak? Nah, ini pernah ditanyakan ketika al-kibru itu ya, atau yang disebut dengan kesombongan itu disebutkan di hadapan Nabi. Fasyaddada fihi ya. Lalu kemudian beliau sangat mengingatkan ya dan memperingatkan tentangnya itu. Hati-hati begitu dengan al-kibru, dengan takabur itu bisa kemudian menjatuhkan atau merendahkan seseorang. Ya pananu kamari ya yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu. Kenapa kemudian terjadi seperti itu? Mungkin karena ada juga kesombongan dalam diri mereka gitu. Walaupun itu gestur atau gimmick ya, yang mungkin juga dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Tapi karena di sana ada ketakaburan dan lain sebagainya, nah itu apa namanya? Kemudian membuat mereka jatuh begitu ya. Dan kemudian apa yang kemudian sebagai bukan balasan mungkin ya kembali kepada perilaku kita masing-masing begitu. Nah, maka Nabi mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap yang sombong dan membanggakan diri. Nah, lalu ada orang yang berkata, wallahi demi Allah wahai Rasul, inilah aghsilu siyabi fayujibuni bayaduha.
Sesungguhnya aku mencuci pakaianku, lalu aku senang dengan putihnya. Jadi lamun orang resep satu perkara dengan keindahannya, begitu kan. Wa yujibuni syiraku na'li, aku juga senang dengan tali sendalku. Wa ilaqatu sauti, dan juga gantungan cambuku. Ini teman sesuatu mungkin juga naluri kita ya Bu Pak. Orang resep karena satu perkara ya, sehingga karena acuh, karena barang ya, atau apa Bu, kita suka dengan pakaian ini, suka dengan barang ini, suka dengan kendaraan ini, dan kebetulan itu berharga itunya. Nah, maka pertanyaannya, apakah itu termasuk kepada kesombongan? Tidak gitu. Nah, maka jawaban Nabi, laisa zakal kibru ya, itu bukanlah kesombongan. Kenapa? Innamal kibru antasfahal haqqa wa tagmiton nasa. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi orang yang memakai baju ya, Bapak Ibu sekalian, memakai punya barang-barang yang kemudian dianggap lebih dari yang lain, itu tidak kemudian berarti mereka sombong gitu. Gitu maksudnya. Karena kesombongan itu dibarengi dengan dua sikap ini. Satu, menolak kebenaran, dan yang kedua ada unsur merendahkan yang lain. Selama tidak ada dua unsur ini, Nabi mengatakan itu tidak termasuk kesombongan. Jadi saneski berarti orang teh temenang tekengeng gaduh yang mewah begitu, yang bernilai, yang mahal atau yang banyak. Nah, tidak begitu. Karena rendah hati juga tidak identik dengan kesederhanaan gitu. Berarti orang teh temenang boga imah nusae, tidak boleh punya kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Tidak begitu. Temenang nganggo acuk anu bersih, anu mahal gitunya, juga tidak begitu. Lamun aya jalmi acukna marahal bunya baragus, berarti sombong, tah teu kitu gitu. Maka hadis ini menegaskan bahwa kebersihan ya, jadi lamun anu sederhana teh kudu kucel gitu ulah nu sae tidak ya. Maka hadis ini menegaskan bahwa kebersihan ya, kerapihan, keindahan penampilan bukanlah kesombongan. Jadi tidak identik dengan kesederhanaan gitu Pak. Ini ari mampu mah tidak berarti kemudian menjadi kesombongan atau ketakaburan ya. Nah, disebut dengan sombong apabila ada sikap menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, itu baru disebut dengan sombong. Selama orang memiliki, menggunakan, memakai, dan dia tidak disertai dengan dua sikap tadi, maka Nabi mengatakan itu tidak termasuk dari sifat yang dilarang ya. Jadi tidak kemudian identik antara kesederhanaan dengan kerendahan hati gitu. Berarti anu badeunghar sararombong ya, tidak ya. Bisa jadi orang yang miskin pun ada potensi sombong, tidak Bu? Aya gitu. Jadi tidak hanya mereka yang kaya, nu miskin wae bisa jadi sombong kalau merasa tinggi gitu kan. Atau ada dua unsur yang tadi. Tapi orang yang kaya pun juga tidak disebut al-kibru selama dia tidak ada dua sifat ini. Makanya bukan berarti orang rendah hati teh kudu sagala teu boga gitu bunya ya, kudu sagala awon. Mun tadi macuk mah kudu nu ulah nu hade, ulah nu bersih, ulah nu rapi, saayana we, tidak begitu. Maka nanti ada hadis, Allah itu maha indah, menyukai yang indah, menyukai yang baik. Ini ada di bawah.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, yang tadi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi zarrah dari kesombongan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, nah ini Pak, ar-rajulu inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa nahluhu hasanah. Rasul, ya, ada orang yang suka bila pakaiannya bagus, sandalnya pun bagus. Hari orang meser sandal teh kudu nu goreng wae gitu tanya. Kudu nu murah wae, kumaha lamun abdi meser nu mahal yang branded mun aya mah bunya. Boleh atau tidak? Gitu kan. Lalu baju saya pun baju yang bagus, boleh atau tidak? Apakah itu bagian dari kesombongan? Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi sederhana teh identik dengan sareng kucel gitu. Kumuh, tidak begitu. Lamun orang apa namanya Bu, rapi, bersih, oh itu berarti takabur, tidak gitu ya. Maka Nabi mengatakan Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia yang lain. Kalau kita memakai untuk merendahkan yang lain baru termasuk ya. Tapi kalau tidak, karena memang kita orang mampu, itu tidak termasuk sombong ya. Kayak tuh anu memakai pakaian yang apa, yang mahal jadi sombong kabeh henteu ya. Raja-raja Arab bahkan pakaiannya itu berlapis emas ya. Sombong tidak, karena memang mereka seperti itu gitu ya. Jadi tidak identik dengan kesombongan. Nah makanya hubul jamal, cinta keindahan, seperti apa Bu? Pakaiannya rapi, bersih, indah, itu bahkan sunnah dan termasuk adab dalam Islam. Pan orang diperintahkan untuk bertoharoh, bersuci, termasuk diri kita dan pakaian kita. Selama niatnya baik, apa Bu niat baik teh? Menjaga martabat, bersih dan syiar Islam, maka itu hal yang terpuji. Maka kesombongan atau al-kibru itu yang dua tadi. Enggan menolak kebenaran berarti tidak mau menerima nasihat ya. Menolak dalil atau tidak mau tunduk kepada syariat. Sedangkan menolak meremehkan manusia jika merasa lebih tinggi. Nah Bu, ini ada unsur menghina atau merendahkan orang lain. Eta kalebet itu baru termasuk sombong. Jadi memakai pakaian bagus, sandal yang indah tidak termasuk kesombongan selama tidak diiringi dengan sikap menolak kebenaran atau merendahkan orang lain ya. Jadi tidak, nah kembali kepada yang tadi, kita tidak bisa menilai dari penampilan. Kenapa? Karena sikap tadi mah di mana sumbernya Bu? Ada pada perasaan, ada dalam hati manusia. Pan orang mata terang hati orang. Jadi tidak selalu apa yang kita lihat kemudian kita bisa menyimpulkan gitu. Bisa jadi malah punten ya yang sebaliknya, karena ingin disebut ini dia berpenampilan justru seperti merendahkan dirinya. Ini juga termasuk sebetulnya. Kenapa? Karena kembali kepada perasaan hatinya. Nah yang terakhir, nah, rendah hati itulah yang sebetulnya jalan mulia. Ini lawan dari kesombongan ya. Sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan rendah hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kemuliaan. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar kerendahan hatinya. Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ya ibadur rahman, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,
dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya adalah apabila orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh tadi bersikap kasar kepada mereka dengan ucapan yang buruk, ya, mereka tidak membalas dengan perkataan yang sama, tapi justru mereka memaafkan, bersikap lapang dada, dan tidak berkata-kata kecuali yang baik. Maka disebutnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki ketinggian akhlak dan kemuliaan, ya, sampai ketika orang mun ayeuna memberinan membuli begitu ya, dengan perkataan, dengan sikap, ya, tapi justru mereka, ya, memaafkan, berlapang dada, dan tidak membalas dengan kata-kata yang sama. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, semakin keras sikap orang yang jahil terhadap beliau, maka semakin menambah kesabaran dan kelembutannya. Cek orang mah ulah sarwana gitu. Ya, lamun mereka seperti itu, maafkan saja. Berlapang dada, ya. Kemudian tetap menahan kata-kata, ya, sehingga kemudian kita tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan. Kayak lamun orang sarwana jadi nambahan berenung gitu teh punya. Seperti Nabi lah seringkali disampaikan, tiap hari ada yang meludahi, ada yang melempari, kumaha dibalas naku Nabi? Kan bukan dengan sikap dan balasan yang sama. Dimaafkan, dihapura, dihapunten, malah ditengok teh geuningannya. Ternyata dengan sikap itu membuat orang akan menerima, ya. Kalau kurang dibalas dengan yang sama gimana Pak? Kan belum tentu nerima, malah akan semakin menolak. Nah, maka Nabi itu ketika ada orang yang keras kepada beliau, justru menambah kesabaran dan kelembutan. Maka Nabi berpesan, ya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Wa mazadallahu amdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah seseorang, ya, hamba yang memaafkan, melainkan akan menambah dengan kemuliaan. Kadang orang sok ego gitunya, maneh napa nu salah gitu kan, dia yang harus minta maaf. Atau kadang orang menolak untuk memberikan maaf, ya. Maka Nabi berpesan kepada kita, ketika orang memaafkan, maka Allah tidak akan menambah kepada orang yang memaafkan itu selain kemuliaan. Jangan merasa kita jadi rendah kalau memaafkan, atau orang jadi eleh ngahampura mah tidak. Justru memaafkan itulah akan menambah kepada kemuliaan. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Semakin rendah akan semakin diangkat derajatnya, semakin merasa tinggi, ya, justru bisa jadi akan semakin direndahkan gitu. Maka sabda Nabi ini menunjukkan, ya, Allah akan menambah seseorang yang memaafkan dengan kemuliaan. Ini dua penafsiran. Ini kata Nawawi. Pertama, sesuai makna zahirnya, sesungguhnya barang siapa yang bersikap dengan memaafkan dan bermurah hati, berlapang dada, maka Allah akan merasakan kemuliaan dan jiwa besar di dalam hatinya. Ya, tidak akan menjadi rendah ketika kita memaafkan gitu. Itu kan kadang-kadang perasaan orang, lamun urang ngahampura, orang nu eleh kan gitunya. Tidak, kata Nabi, dengan memaafkan, ya, dengan berjiwa besar, berlapang dada, akan bertambah mulia dan penghormatan kepada orang itu. Nah, kedua maksudnya adalah mendapatkan pahala di akhirat dan kemuliaannya di sana. Ini Nabi, ya, menyabdakan kepada kita bahwa orang yang rendah hati justru akan diangkat kedudukan dan martabatnya,
Sebaliknya yang tinggi hati, ya, angkuh, sombong, seperti tadi, tidak mau memaafkan, ya, maka itu akan semakin jauh dari kemuliaan, bahkan akan membuat dia jauh dari sifat-sifat atau ketinggian-ketinggian yang disebutkan oleh Nabi. Ini ada hikmah yang bagus saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat. Nah, ini sangat saya sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah merasa paling tinggi, karena gunung yang menjulang pun masih tunduk pada langit. Jangan pernah merasa paling hebat, karena lautan yang luas pun masih kalah oleh cakrawala. Ingatlah selalu bahwa merendahkan orang lain tidak akan membuat manusia lebih tinggi, karena nilai manusia tidak terletak pada kesombongan, tapi pada kerendahan hati yang mampu membuatnya dicintai. Di mana-mana ge nu sombong mah moal dipikaresep, ya, itu rumusnya. Tapi nah, orang yang merendahkan hatinya, merekalah yang selalu akan membuat orang mencintai dia, bukan pada apa yang kita lihat, tetapi kembali kepada perasaan hati. Orang terbiasa menilai dari pandangan bunya, Pak. Oh iya mah pasti gitu, tidak. Kembali kepada perasaan hati yang ada dalam diri seseorang. Nah, sakitu pengennya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua bahwa ternyata orang yang selalu memiliki sikap tawadu, rendah hatinya, akan selalu mengangkat derajat dan kemuliaan dia. Walaupun yang tadi saya sampaikan, tidak selalu kita menyebut orang itu sombong dari apa yang kita lihat. Itu kaitannya dengan hati kita sebagai manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.